Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya Ulumuddin. Pengajian kitab Bidayatul Hidayah telah sampai pada pembahasan adab sebagai imam dan makmum. Terkait pembahasan adab sebagai imam dan makmum sudah dijelaskan pada minggu yang lalu, yaitu ada 8 adab ya bagi orang yang menjadi imam. Pembahasan adab ini ya tidak ada di dalam fikih. Itu kalau fikih hanya menjelaskan persoalan-persoalan yang fardu atau yang rukun maupun yang sunnah. Tapi adab ini dibahas oleh Imam Ghazali untuk melengkapi dari ilmu fikih, gitu. Supaya praktek dalam ibadah itu komplit ya antara lahir dan batin. Malam ini kita akan melanjutkan ya setelah selesai membahas 8 adab bagi imam. Selanjutnya ya qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin ya rabbal alamin. Wa yalbasu al imam makanahu ya, halaman 52 ya, di bagian tengah ke bawah ya. Setelah salam wayal basu dan diam sejenak ya. Siapa al imamu imam saatan dalam sesaat, ba'dama yafrogu ya sesudah selesai atau rampung siapa imam minas salami dari salam. Jadi setelah selesai assalamualaikum kanan kemudian assalamualaikum kiri, itu hendaklah imam duduk ya sejenak ya setelah selesai salam. Nah, hal ini didasarkan wafil khobar dan di dalam hadis annahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali berdasarkan hadis Nabi. Lam yakun tidak pernah siapa Nabi yaqudu duduk siapa Nabi illa qadra qaulihi kecuali perkiraan ucapannya Nabi Allahumma antas salam wa minkas salam tabaruk dayadal jalali wal ikram. Itu. Nah, kita biasanya ditambah istighfar ya 3 kali. Terus ditambah Allahumma antas salam. Kemudian bacaan lainnya ya seperti tasbih 33, hamdalah 33,
takbir Allahu Akbar 33. Terus kalau di tradisi NO itu ditambah zikir nafi isbat. Ya, zikir nafi isbat ya ada yang hitungannya 33, ada yang 100, ada yang 165. Bagi yang memiliki keleluasaan waktu, ya ini juga penting. Ya sebab jangan sampai ya kita sholat itu seperti kayak burung ya. Setelah minum selesai langsung kabur gitu. Sementara kita sholat ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah menghadap Allah tentu kita bisa gunakan untuk munajat, yaitu dengan cara baca istighfar, kemudian ditambah tasbih. Ya, ini semua ada dasarnya. Ya, tasbih, tahmid, takbir, ini ada dasarnya. Terus misalkan ditambah dzikir nafi isbat, juga ada dasarnya. Ada hadisnya, ya, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ya, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini dasar hadisnya. Kalau Qur'annya banyak banget gitu. Wa dzakarallaha dzikran katsira, ya. Alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, ya. Ini perintah zikir cukup banyak. Nah, kalau ada yang bikin formulasi zikir tadi ya, seperti istighfar, terus Allahumma antas salam, terus tasbih, terus tahmid, kemudian takbir, terus nafi isbat, ya bagus. Karena semua ada dasarnya. Setelah selesai ditutup dengan ya doa, ya lebih sempurna karena doa juga dasarnya di Al-Qur'an juga ada. Ya, ud'uni istajib lakum. Berdoalah. Ya, kalian istajib, maka aku akan mengabulkan. Jadi rumusan-rumusan kaifiyat ya setelah ba'da sholat ya, yang dilakukan oleh kalangan ya Nahdliyin ya, itu ya memiliki dasar yang kokoh. Sedangkan andai ada orang lain yang nggak sepakat, ya sudah, ya nggak usah ikut juga nggak apa-apa. Tapi jangan lantas menyesatkan. Bagaimana dianggap sesat? Wong dasar hadis Qur'annya semua ada, gitu. Terus juga jangan dianggap semuanya terus bid'ah, gitu ya. Toh itu yang diucapkan semua adalah dasarnya adalah hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Ya, jadi bagi kita para santri ya tidak usah ragu lagi ketika habis sholat dengan tata cara zikir yang sebagaimana yang sudah ada ya tetap istiqomahkan. Karena semua ada dasarnya. Jangan sampai kita minder ya ketika ada orang yang tidak sepakat kemudian dianggap bid'ah atau dianggap tidak ada dasarnya. Nah itu mereka ya jelas tidak memahami persoalan hadis maupun ayat soal ya pentingnya zikir maupun doa ba'da sholat.
Kemudian selanjutnya wayak balu ala nasbi wajhihi, ya, ini. Jadi setelah imam itu selesai, ya, kemudian berdoa tadi, imam posisinya menghadap kepada jamaah makmum. Nah ini qala Syekhul Islam, jadi menghadap wajahnya kepada makmum, pada jamaah. Kalau ditanya dasarnya mana, ya kitab ini gitu. Ini yang nyusun ya orang yang alim alamah, bukan sekedar orang yang baru kenal Islam, ya. Beliau ini ya memiliki dasar sumber-sumber keislaman ya sangat kuat gitu. Qala Syekhul Islam, walau makasa ba'da sholah, ya, walau makasa, andai, ya, diam sejenak, ba'da sholah, sesudah sholat, li dzikrin, untuk dzikir, wa du'ain, dan doa, ya, li dzikrin, untuk dzikir, wa du'ain, dan doa, fal afdhol, maka paling utama, ja'lu yaminihi ilaihim, itu menjadikan bagian kanannya itu ilaihim, kepada mereka, wa yasarohu, dan bagian kirinya ilal mihrab, lil itba, karena itba mengikuti, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ai fi ghairi masjidihi, maksudnya selain di masjidnya Nabi, maksudnya di masjid Nabawi. Maksud dari penjelasan ini, ya, kalau setelah imam itu selesai salam, ya, itu boleh langsung menghadap jamaah, ya, itu boleh. Kemudian kalau misalkan ada zikir, ya, zikir yang tadi saya sebutkan, mulai dari istighfar, kemudian Allahumma antas salam, terus baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, kemudian nafi isbat, ya, la ilaha illallah, tahlil, ya, kemudian dilanjutkan dengan doa. Ini oleh mu'alif itu fal afdol ja'lu yaminihi, jadi posisinya dia menghadap ke utara, ya, yang sebelah kanan itu posisinya menghadap jamaah, sedangkan sebelah kirinya itu ke mihrab, ya. Ini kalau posisinya di masjid umum gitu. Tapi bagaimana kalau di masjidnya Nabi? Ya, amma fihi, adapun di dalam masjid Nabi, fayaj'alu yaminahu ilaihi gitu. Maka menjadikan bagian kanannya ilaihi, menghadap Nabi, ta'adduban, karena adab, ma'ahu, serta Nabi. Ini posisinya kalau habis sholat di Masjid Nabawi, ya, itu yang bagian kanan, yaitu, ya, posisinya berarti, ya, posisi makam Nabi di sebelah kanan. Ya, kalau yang tadi kan ketika di luar Masjid Nabawi, posisi sebelah kanan itu menghadap jamaah. Jadi kebalik posisinya. Kenapa demikian? Ya karena adab. Kok misalkan pakai yang pertama, kita praktekkan di Masjid Nabawi misalnya, ya sama aja membelakangi makam Rasulullah. Itu. Ini yang
disebut bahwa para ulama-ulama ya sufi ini memiliki adab yang tinggi. Jadi tidak berani membelakangi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adabnya sampai demikian. Itu ya. Wa inda Abi Hanifah yas'alu wassahu lahum. Itu. Kalau menurut Abi Hanifah ya wajahnya menghadap ke jamaah itu. Wala yaltafitu wa fi nuskhah wa yalbasu wa hadza muwafiqun lil Ihya wa Fathul Wahhab. Selanjutnya, dan tidak boleh menghadap ke belakang ke jamaah bagi imam apabila, dengan catatan, ingkana apabila ada khalfahu di belakang imam nisaun perempuan. Ini adabnya. Jadi jangan sampai kalau makmumnya perempuan kemudian dia balik arah menghadap ke jamaahnya yang perempuan. Itu. Nah, ini kan harus dipahami betul. Kenapa demikian ya? Tentu ada alasannya. Gitu. Layan surifanna aula. Ya, sungguh ya tidak memalingkan ya, benar-benar tidak memalingkan sama imam aula atau tidak. Itu. Maksudnya ya supaya terjaga pandangannya. Ya, kenapa demikian ya? Khawatirnya kalau menghadap jamaah di belakangnya itu wanita ya namanya manusia, itu ya ada kekhawatiran hal-hal yang terkait dengan godaan nafsu. Maka lebih baik jangan dilakukan ini karena khawatir ada syahwat yang muncul ya ketika posisinya itu berbalik arah menghadap jamaah yang perempuan. Maka di sini tidak diperbolehkan kalau jamaahnya perempuan imam untuk balik arah. Yang boleh ketika jamaahnya itu laki-laki. Wala yakumu ahadun minal kaum hatta yakumul imam. Wala yakumu, dan tidak boleh berdiri siapa ahadun seseorang minal kaumi, dari kaum. Jadi maksudnya kaum ini jamaah. Jadi jamaah yang hadir pada saat sholat ya, berjamaah di masjid itu tidak boleh berdiri hatta yakuma, sehingga berdiri siapa al-imamu, imam. Nah, ini kalau di pesantren-pesantren ya masih terjaga ya, tapi ya kadang ada satu dua yang keluar duluan. Tapi yang sudah punya ilmunya ya mereka tidak akan keluar sebelum kiainya itu ya keluar, baru para santri ngikut di belakang itu. Nah, ini dasarnya adalah kitab ini. Ini namanya adab. Namanya adab ya seperti ini. Bagaimana kalau kondisi ya sedang kerja atau kondisi dalam perjalanan? Ya tentu ini harus disesuaikan. Kalau kondisi di kantor ya istirahat waktunya terbatas, ya kita ambil yang pokok-pokok saja. Ini kan hanya adab-adab itu kalau situasinya memungkinkan dan nyaman bisa mengamalkan. Tapi kalau memang situasinya tidak memungkinkan, ya seperti orang bekerja di kantor, ya kemudian dia juga waktunya terbatas, ya ada untuk sholat, ada untuk makan, ya maka lebih baik disesuaikan, ya tanpa harus menunggu imamnya. Yang sebagaimana dijelaskan di sini. Begitu juga ketika kita musafir ya, juga fleksibel aja. Bahkan kalau kita musafir ya berjamaahlah dengan kelompok kita yang sudah jelas sama-sama
posisinya musafir. Sebab kalau jamaah dengan kelompok lain, ya siapa tahu dia ya tidak musafir gitu. Maka lebih baik kalau sedang musafir di rest area, ya lebih baik kita berjamaah dengan ya teman yang sama-sama satu mobil atau satu rombongan dengan kita supaya praktis ya. Terus bagaimana, apakah setelah sholat terus zikir juga sebagaimana yang dijelaskan di sini? Ya fleksibel, tergantung. Kalau memungkinkan ya tidak ada masalah. Tapi kalau buru-buru, yang penting yang pokok dulu diutamakan. Jadi tidak harus ya istilahnya kaku gitu ya, harus di sini kita diberikan keleluasaan ya, pada saat ada kesempatan untuk mengamalkan secara sempurna ya, dengan adab-adab lahir batin ya kita amalkan. Tapi kalau tidak ya sudah yang pokok-pokok dulu. Wayan syorifu al-imam, dan ya pergi siapa al-imamu imam ya min makanis salam ila makanin akhar, dari tempat ya salam ke tempat lain, walau fi asnis au minal masjid au ila thariq haitsu syaa, sekiranya berkehendak siapa imam an yaminihi, dari arah kanannya, au simalihi, atau arah kirinya. Ini juga ada adabnya. Seorang imam boleh ya meninggalkan tempat imamnya itu baik dari sisi kanan maupun sisi kiri gitu. Tapi di sini dijelaskan wal yamin ahabbu, arah kanan itu lebih dicintai ya ilayya, wala yahussu ya, karena arah kanan lebih disunahkan istilahnya. Wala yahussul imam nafsahu bidu'a. Ini adab berikutnya. Wala yahussu, dan tidak boleh mengkhususkan siapa al-imamu imam nafsahu, pada dirinya. Saat apa? Ya, bidu'a, dengan doa fi kunutis subhi, di dalam kunut subuh. Itu maksudnya kalau jadi imam itu harus ngerti ini mutakalim wahdah atau mutakalim ma'al ghair. Contoh misalkan kunut subuh ya, Allahumma hdini ya, Allahumma ya Allah ihdi ya, ini amar yang bermakna doa. Ya, ini menunjukkan maf'ul yang kembali kepada mutakalim wahdah. Mutakalim wahdah itu aku. Ya Allah, tunjukkanlah aku. Ini mutakalim wahdah. Kalau dia saat jadi imam sendiri, ini istilahnya sedang sholat munfarid ya maksudnya, nggak masalah, karena teksnya Allahumma hadini fi man hadait. Nah, yang dimaksud di sini walayah khusul imam nafsahu bidu'a fi kunut, yaitu ketika posisi imam tapi khitab yang digunakan atau mutakalim maf'ul yang digunakan bukan mutakalim wahdah tapi mutakalim al-ghair. Mutakalim al-ghair itu ya menggunakan kami ya. Kalau dalam bahasa Arab perubahannya dari ni aku berubah menjadi na. Ya ni nun ada ya mutakalim, kemudian na ya nun, kemudian ada alif. Nah, ini kalau sedang jadi imam, nah ini harus disesuaikan. Ini oleh Imam Ghazali, jangan sampai jadi imam tapi menggunakan mutakalim wahdah.
Itu pelit bener nih imamnya doain dirinya sendiri gitu kan. Sementara posisinya jadi imam dan jamaah juga ya mengaminkan gitu. Maka yang paling pas ya pakai mutakalim ma'al ghair, yaitu dengan menggunakan Allahumma hdina. Nah, ini Allahumma ya Allah tunjukkanlah kami. Jadi nah ini artinya kami, mutakalim al ghair. Ya fi man hadait. Ya, jangan Allahumma hdini, tunjukkanlah aku. Kalau aku ini mutakalim ya, mutakalim wahdah untuk dirinya sendiri gitu. Maka penting juga seorang imam mengerti ilmu nahwu, mengerti ilmu shorof. Ya, jangan sampai ya imamnya nggak ngerti perbedaan antara Allahumma hdini dengan Allahumma hdina. Udah jelas dia jadi imam, doanya Allahumma hdini gitu kan. Nah, ini karena faktor tidak memahami perbedaan antara Allahumma hdini dan Allahumma hdina gitu. Bal yakulu, hendaklah. Nah, jadi fala yakulu tidak boleh berkata Allahumma hdini pakai nun ya, mutakalim. Bal yakulu ya bahkan dia harus berkata Allahumma hdina. Ya Allahumma ya Allah ihdina, berikanlah petunjuk kami gitu. Ya ini sumbernya juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. La ya'umu abdun qauman fayakhusu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'alaf ya faqida khonahum ay intaqoso sawabuhum bitafwi yatihim ma tolabalahum fakari hadzalika ayya imaman warada minan nas bi ifradid du'a wa fi ghairil kunut fayafrudu. Jadi kalau menggunakan mutakalim wahdah ini bisa intaqoso sawabuhum ya, mengurangi pahalanya. Selanjutnya wayajharu dan membaca kenceng siapa al imamu imam bihi dengan kunut ya. Walau fisyiriyati, walaupun dalam hal kaitannya dengan yang sir yang dibaca pelan ala sahih. Wa ya man wa yu'aminu dan membaca amin siapa al kaum ya bidua dengan doa jahron dengan keras idza sami'u kunutal imam. Jadi jamaahnya bacanya cukup amin ya. Allahumma hdina fi man hadait gitu. Makmum amin gitu. Nah, nanti ada yang tidak boleh untuk diaminkan ini. Wala yarfauna dan tidak boleh ngangkat aydiyahum idalam yusbit dzalika fil ihbar. Ya, ini ada pendapat ya tangannya tidak usah diangkat, tapi balis sahih ya. Ini wahada dhaif. Jadi pendapat yang menyatakan kalau doa kunut itu nggak usah ngangkat tangan itu dhaif. Balis sahih, sedangkan pendapat yang sahih sunnah raf'ul yadaini, disunahkan mengangkat kedua tangan fi jami'il kunuti pada seluruh kunut. Wassalatu wassalamu ba'dahu dan sampai sholawat salam sesudahnya. Ya qad ruwiyah hadis fi raf'il yadain fil kunut itu. Wa yaqra'u dan membaca siapa al makmum baqiyatul kunut semua kunut min kaulihi dari ucapan
innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya, ini kalau kita sudah hafal doa kunut, ketika sampai innaka taqdi wa la yuqda, ya, ini makmum juga ikut baca. Nah ini sirron, ya, dibaca dengan pelan-pelan. Fala yaliku bitakmin, ya, tidak patut untuk baca amin. Bal yaqra'u ma'al imam fayaqul misla qaulihi wa huwa aula, ya, atau mengikuti imam, atau misalkan wa ana ala dzalika minasyahidin gitu, ngikut imam aja dah gitu, wa ana ala dzalika minasyahidin, boleh-boleh saja. Ya, jadi ketika doa kunut itu ada bagian mulai dari walayak di innaka taqdi wala yuqda alaik. Nah, itu bagi makmum, ya, untuk membaca, ya, tidak menjawab dengan amin atau diam, ya, atau ditambah tadi wa ana dzalika minasyahidin gitu. Karena apa alasannya? Karena wala innaka taqdi wa la yuqda alaik, ya, ini dijelaskan di sini. Ini bal yaqra'u malam fayaqul misla qawli wa awala au yaqul bal wa ana munasikin au yaqul asyhadu au yaskutu mustami'an li imamihi, atau boleh diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Wa yu'minu al makmum ba'da sholah, kemudian makmum mengaminkan lagi ba'da sholat ala nabi wa sallallahu ala nabi umi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Itu amin amin lagi, nggak apa-apa. Li annaha du'aun, karena itu sebagai doa, ya. Wala yakfu, dan tidak boleh diam siapa ala makmum wahdahu, sendirinya. Ya, maksudnya seorang makmum, ya, dia bikin baris sendiri, tidak mau masuk shop yang sudah ada, itu. Ini nggak boleh seperti itu. Bal yadkhul fis shaf, bahkan hendaklah makmum itu masuk di dalam shop yang ada. In wajada sa'atan, jika masih menemukan ruang yang leluasa, itu. Tapi seandainya tidak, ya, itu bisa mengajak yang di depan untuk mundur, gitu. Jadi jangan sampai sendiri. Au yajur, atau narik, ya, ila nafsihi, kepada dirinya siapa ghairuhu lainnya, atau narik yang lain untuk mundur. Ayo menjadi, ya, satu baris dengan saya misalkan. Nah, wa'lam, ya, anna suratul imam sittata asyar, ya, syaratnya imam itu ada 16. Insya Allah akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Ya. Mudah-mudahan dengan membaca kitab Bidayah ini, ya, kita bagi yang sudah paham, ya, berarti ngerti dasar kenapa, ya, di dalam sholat itu harus pakai adab, ya, karena kita menghadap Tuhan semesta alam yang memiliki alam semesta, yang istilahnya penguasa alam semesta, gitu. Menghadap penguasa tingkat kelurahan, kecamatan aja kita harus tergopoh-gopoh persiapan. Bagaimana ini menghadap, ya, Tuhan pencipta atau Tuhan penguasa alam semesta, dan Tuhan yang menciptakan diri kita dan memberikan fasilitas hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, gitu.